Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang penerapan pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rabiatul Adawiyah dengan NPM 0371 18007 dan teman saya Ulfiani Umi Hayati 0371 18016. Dan saya Widya Wahyu dengan NPM 0371 18028. Dan saya yang terakhir ini Siti Sarah Sumarni dengan NPM 0371180031. Nah, di sini di slide pertama ini setelah slide perkenalan yaitu ada pengertian pembelajaran terpadu. Menurut Fogarty tahun 1991 terdapat 10 model kurikulum terpadu, yaitu integrated kurikulum, dimulai dari eksplorasi dengan mata pelajaran tunggal yang disebut within single discipline, yaitu model fragmented, connected, dan nested. Terpadu beberapa mata pelajaran, yaitu model sequenced, shared, webbed, shared, dan integrated. Dioperasikan di antara pembelajaran sendiri, yaitu model immersive, dan jejaring di antara pembelajaran, yaitu model networked. Sedangkan menurut Drake and Burst tahun 2004 di halaman 8 terdapat 3 pendekatan kurikulum terpadu, yaitu multidisciplinary, interdisciplinary, dan transdisciplinary. Nah, di sini yang menurut Fogarty itu yang pertama ada model fragmented, yang dimana model ini merupakan model penggalan, yaitu memandang kurikulum dalam penggalan mata pembelajaran terpisah. Tipikalnya, kurikulum terbagi dalam pembelajaran utama, yaitu matematika, sains, bahasa, dan ilmu sosial. Pendekatan fragmented dilakukan untuk memadukan konsep-konsep dan kompetisi dalam satu mata pelajaran. Antara kompetisi dipelajari secara bersamaan, kompetisi mendengar, membaca, menulis dalam pembelajaran bahasa dilakukan secara bersamaan. Nah, yang kedua ada model connected. Model ini yaitu terhubung atau memandang mata pelajaran dengan menggunakan pembesar. Yang dimana di sini Opera Glass, kaca pembesar yang dipakai oleh penonton opera yang hanya satu lensa, menyediakan secara detail seluk-beluk atau rinci dan interkoneksi dalam satu mata pelajaran. Yang ketiga ada model nested atau di sini atau model sarang memandang kurikulum dari 3 dimensional kaca baca, sasaran dimensi ganda dari pembelajaran. Tujuan pembelajaran tidak hanya pada mata pelajaran semata, namun ada beberapa pemahaman dan atau keterampilan yang terkuasai. Selanjutnya di sini ada model sequenced, yaitu model yang melihat kurikulum menggunakan kacamata lensa terbagi dalam 2 bagian, namun terhubung oleh sebuah bingkai atau frame. Topik atau mata pelajaran terpisah namun dapat dihubungkan dengan sebuah bingkai konsep yang menaungi topik atau mata pelajaran tersebut. Nah, selanjutnya ada model shared. Memiliki kurikulum menggunakan binokular, menghubungkan 2 mata pelajaran secara bersama untuk melihat sebuah topik. Keterhubungan antara 2 mata pelajaran diorganisasikan sehingga dapat dilakukan proses pembelajaran secara bersama-sama. Yang selanjutnya ada model webbed. Model ini
atau jaring laba-laba. Disebut jaring laba-laba karena melihat kurikulum menggunakan teleskop menangkap konstelasi pembuka dari mata pelajaran yang membentuk sebuah tema. Selanjutnya ada model threaded, yaitu melihat kurikulum dengan menggunakan kaca pembesar magnifying glass atau ide besar diperbesar melalui semua isi dengan pendekatan kurikulum meta atau metakurikular. Nah, selanjutnya ada model integrated, yaitu melihat kurikulum menggunakan kaleidoskop topik interdisiplin antar mata pelajaran ditata kembali dengan konsep yang sama atau mirip dan munculnya pola dan rancangan. Nah, yang selanjutnya lagi ada model immersed. Model ini melihat kurikulum menggunakan Microsoft. Melalui cara masing-masing, keseluruhan konten disaring dengan menggunakan lensa ketertarikan dan keahlian yang dimiliki. Nah, yang terakhir ada model networked, yaitu jejaring melihat kurikulum menggunakan prisma, menciptakan dimensi dan pengarahan ganda terhadap fokus dengan menggunakan berbagai cara eksplorasi dan eksplanasi. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Sarah. Nah, di sini kita dapat melihat ada menurut Drake dan Burns. Yang pertama, ada pendekatan multi mata pelajaran, terutama fokus pada mata pelajaran. Penggunaan pendekatan ini dilakukan dengan mengorganisasi standar dari mata pelajaran di sekitar sebuah tema. Yang kedua, ada pendekatan antar mata pelajaran atau interdisciplinary. Pendekatan antar mata pelajaran dilakukan dengan mengorganisasi kurikulum di sekitar materi bersama antar mata pelajaran. Pembelajaran dilakukan dengan mengidentifikasi potongan atau irisan konsep dan keterampilan antar mata pelajaran. Yang ketiga, ada pendekatan transdisciplinary. Pendekatan transdisciplinary ini dilakukan dengan membangun kurikulum di sekitar pertanyaan dan perhatian siswa. Siswa mengembangkan kecakapan hidup seperti yang diterapkan pada pendekatan ini dan keterampilan mata pelajaran dalam konteks kehidupan nyata. Lalu, di sini kita dapat lihat penerapan model tematik integrated. Pembelajaran pada kelas 1 sampai dengan kelas 3 dilaksanakan melalui pendekatan tematik yang sebagaimana telah kita ketahui bahwa Kurtilas ini menggunakan pendekatan tematik. Sedangkan pada kelas 4 sampai dengan 6 dilaksanakan melalui pendekatan mata pelajaran. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk meningkatkan kecakapan tertentu tetap dilaksanakan dengan pendekatan tematik integratif. Penerapan untuk kelas rendah, yakni kelas 1, 2, dan 3, sekolah dasar dilakukan dengan pendekatan tematik web jaringan laba-laba. Kelas atas, yakni kelas 4, 5, dan 6, dengan pendekatan integrated atau terpadu beberapa mata pelajaran. Jadi hanya beberapa mata pelajaran saja. Nah, di sini kita dapat lihat hambatan penerapan kurikulum tematik integratif. Hambatan-hambatan apa saja sih yang terjadi pada penerapan kurikulum tematik ini? Menurut Van Foyle, tahun 2009 pada bukunya halaman 4, mengidentifikasi hambatan dalam penerapan kurikulum tematik integratif, yaitu faktor guru, terutama itu faktor guru, yaitu mengetahui dan kualifikasi materi pelajaran atau subject matter, pengetahuan isi pedagogikal, kepercayaan tentang dan pengalaman sekolah, sebagaimana praktik pembelajaran selama ini, dan faktor konseptual, yaitu kebijakan administratif, panduan kurikulum, proses penilaian dan pelaporan, dan tradisi sekolah. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yakni Widya Wahyu. Di sini ada materi pendidikan dan pelatihan secara garis besar terbagi dalam 2 kelompok, yaitu penguasaan materi ajar atau diklat berbasis kompetensi mata pelajaran, dan kecakapan ilmu dan teknologi pendidikan. Ilmu pendidikan bicara tentang filosofi dan teori pendidikan. Teknologi pendidikan bicara tentang metode,
model, strategi, sumber, media, dan lingkungan pembelajaran. Yang selanjutnya, secara konsep, pembelajaran didekati dengan tematik integratif. Persoalan yang sering mengemuka dan terjadi dalam tataran praktik adalah panduan kurikulum yang kurang tersedia. Lalu di sini selanjutnya ada perkembangan kognitif siswa SD. Yang pertama, mengerti adalah kemampuan untuk menangkap sifat, arti, atau keterangan mengenai sesuatu dan mempunyai gambaran yang jelas tentang hal tersebut. Yang kedua, pengertian dicapai dengan menerapkan pengetahuan yang didapat sebelumnya ke pengalaman atau situasi yang baru. Yang ketiga, dalam belajar, siswa senantiasa menyesuaikan pengetahuan lama terhadap pengalaman baru. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ulfiani. Dan selanjutnya, di sini ada internalisasi substansi karakter melalui teori perubahan tingkah laku behavioristik. Yang pertama ada perkuat stimulus atau stimulus respons. Yang kedua ada modeling. Yang ketiga ada conditioning atau pembahasan. Dan yang keempat ada pengulangan. Dan yang selanjutnya ada manfaat pembelajaran tematik. Yang pertama ada menghilangkan tumpang tindih bahan ajar. Yang kedua, peserta didik memahami hubungan yang bermakna antar mata pelajaran. Dan yang ketiga, pembelajaran menjadi utuh sehingga peserta didik akan mendapat pengertian mengenai konsep dan materi yang tidak terpecah-pecah. Yang terakhir ada penguasaan konsep peserta didik akan semakin meningkat. Selanjutnya ada karakteristik pembelajaran tematik. Yang pertama, berpusat pada peserta didik, memberikan pengalaman langsung, tidak terjadi pemisahan mata pelajaran. Dan selanjutnya ada menyajikan konsep yang terpadu dari berbagai mata pelajaran. Selanjutnya bersifat fleksibel, proses pembelajaran mudah disesuaikan dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya menggunakan prinsip pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kemudian di sini ada kesimpulan dari keseluruhan, yaitu penerapan pembelajaran terpadu atau tematik integratif perlu ditetapkan wilayah keterpaduannya. Apakah dalam satu mata pelajaran, multi mata pelajaran, antar mata pelajaran, atau trans mata pelajaran. Persiapan, monitoring, supervisi, dan evaluasi. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara berkesinambungan untuk memastikan keefektifan dan keefisienan. Nah, cukup presentasi yang dapat kami lakukan. Mohon maaf kurang lebihnya karena mungkin signal yang terjadi pada kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.